perkenalkan, saya atas nama JHSKL 2021 dengan NIM 2024-40034, mahasiswa program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Patimura. Di sini saya akan membahas materi dengan tema kontribusi Pancasila terhadap ilmu di bidang biologi, dengan topik mekanisme penyakit kompleks. Dan judul yang saya ambil yaitu penyakit kompleks yang bertindak sebagai Pancasila dan bertindak berdasarkan perubahan yang tidak dapat ditolak dan diterima. Pembahasan 1. Penyakit kompleks yang bertindak berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menganut nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman dan mengelola masalah kesehatan dan penyakit kompleks. Dalam konteks ini, kita bisa mengaitkan nilai-nilai Pancasila dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit kompleks sebagai berikut. 1. Dengan menganut pada Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti menghargai kesehatan sebagai anugerah Tuhan dan menjaga tubuh sebagai makhluk bentuk ibadah. Menghindari gaya hidup yang merusak kesehatan seperti merokok atau mengonsumsi alkohol berlebihan adalah langkah untuk menghormati anugerah Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan setara dan adil. Dalam konteks penyakit kompleks, ini berarti memperjuangkan akses yang sama terhadap pengobatan dan pencegahan. Yang sama terhadap pengobatan dan pencegahan terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi seseorang. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Mengupayakan kesadaran bersama untuk menjaga kesehatan masyarakat dan bekerja sama di dalam mencegah penyakit melalui program-program kesehatan nasional dan lokal. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijakan kesehatan yang berbasis pada musyawarah dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan tenaga medis dalam merumuskan strategi pengendalian penyakit kompleks. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meningkatkan keadilan sosial dan memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap edukasi kesehatan, pencegahan penyakit, serta perawatan yang memadai untuk penyakit kompleks. Dan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang penyakit kompleks yang bertindak berdasarkan perubahan yang tidak dapat ditolak dan diterima. Penyakit kompleks sering kali merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang melibatkan perubahan yang tidak dapat dihindari atau diubah, baik itu perubahan dalam genetika, lingkungan, atau gaya hidup. Proses ini dapat dipahami dalam hal berikut. 1. Perubahan lingkungan. Perubahan dalam lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, atau urbanasi sering tidak dapat dihindari. Meski begitu, masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan ini melalui kebijakan lingkungan yang sehat dan peningkatan kesadaran akan risiko kesehatan terkait perubahan tersebut. 2. Gaya hidup. Transformasi gaya hidup seperti pola makan, pekerjaan, dan aktivitas fisik berperan besar dalam penyakit kompleks. Beberapa perubahan gaya hidup yang tidak dapat dihindari, seperti peningkatan penggunaan teknologi, dapat mempengaruhi prevalensi penyakit. Namun, perubahan positif dalam pola hidup seperti meningkatkan kesadaran dan pentingnya pola makan sehat, olahraga, manajemen stres dapat diterima dan diterapkan untuk mengurangi dampak penyakit. Ketiga, yaitu perubahan sosial dan ekonomi. Faktor sosial seperti ketersediaan ekonomi dan akses terhadap layanan kesehatan dapat memperburuk penyakit kompleks. Meski perubahan sosial ini sulit untuk sepenuhnya diubah, diadaptasi dalam kebijakan kesejahteraan
peningkatan akses ke layanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjalin gaya hidup sehat adalah langkah yang dapat diterima untuk mengurangi dampak dari ketidaksetaraan ini. Dan terakhir, kesimpulan yang saya rangkum dari kedua materi ini adalah mekanisme penyakit kompleks melibatkan banyak faktor yang tidak dapat dihindari atau diubah, seperti faktor genetika, faktor lingkungan, dan perubahan sosial. Namun dengan bertindak berdasarkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek kehidupan, keadilan, kebijaksanaan, serta beradaptasi dengan perubahan yang ada, kita dapat mengurangi dampak buruk dan penyakit kompleks yang memastikan upaya pencegahan serta pengobatan yang adil dan efektif seluruh lapisan masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.